Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengumpul untuk tugas PPL 2 untuk RPP ketiga. Berikut adalah hasil kegiatan dari belajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari kita berbelajar dan agama Islam dan seperti kita hari ini lanjut ke Ilyas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam. Bapak cek dulu di sini ada Ainil Fahira, ada Aulian Nurpadiah dengan teman-temannya itu bertiga tuh. Ada Raka berdua dengan temannya. Tangannya ada telunjuk kan? Nah, telunjuk bila telunjuknya turun kelingking yang nggak angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Wa inna ilaihi mursalin. Kemarin kita belajar pembahasan apa yang kemarin? Nabi apa? Ayo, Nabi apa? Nabi Daud. Nabi Daud. Apa yang kita pelajari kemarin keteladanannya? Pemberani. Adalah seorang Nabi Daud merupakan seorang yang pemberani. Nah, hari ini kita akan lanjut nih pembahasan Nabi Ilyas. Ada yang tahu membaca tentang kisah Nabi Ilyas? Nabi Ilyas, hari ini kita belajar tentang kesabaran dan pantang menyerah teguh pendiriannya Nabi Ilyas dalam menghadapi kaum Bani Israel yang waktu itu durhaka terhadap perintah Allah. Itu ya. Jadi tujuan kita hari ini belajar satu, kamu diharapkan dapat menjelaskan nantinya setelah belajar ini tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas. Bapak akan putar video pertama yaitu tentang kisah Nabi Ilyas. Jadi siapkan alat tulisnya, dicatat apa yang ada informasi di dalam video itu. Assalamualaikum adik-adik muslim Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Coba simak video ini sampai selesai agar kamu mengerti. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ilyas alaihissalam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman-tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan. Setelah video tadi kita tonton, apa yang kamu tangkap dari video itu? Tadi kan Bapak jelaskan. Ayo, ada nggak? Taat kepada Allah. Oke, selalu taat kepada Allah. Jadi ada nggak tanggapannya mengenai video tadi? Yuk, video tadi menjelaskan tentang apa? Oke, tidak boleh putus asa. Apalagi? Harus teguh pendirian. Oke, teguh pendirian. Lalu ada yang bertanya tentang video tadi? Ada nggak pertanyaannya? Ayo, pasti ada. Ayo tanyakan. Leo, Pak. Leo, oke Leo, silahkan.
Mengapa Nabi Ilyas bersembunyi di dalam goa? Oh iya, tadi di goa ya. Nabi Ilyas bersembunyi di dalam goa selama 10 tahun. Kenapa dia bersembunyi? Pertama, untuk melindungi dirinya, dan itu diperintahkan oleh Allah. Kedua, karena dia dikejar-kejar oleh Bani Israel pada saat itu untuk dibunuh. Jadi wajar ya bersembunyi. Kita pun kalau dikejar-kejar mau dibunuh ya sembunyi juga. Nah, sekarang Bapak yang nanya. Tadi Nabi Ilyasnya itu bersembunyi di goa berapa lama? 10 tahun berarti. 10 tahun. Habis itu kemarau yang terjadi pada zaman itu berapa tahun? 3 tahun. Nama berhala yang mereka sembah? Baal. Tapi di buku ada yang nulis Bai, boleh juga. Oke ya, itu. Jadi berarti semuanya sudah ngerti. Sekarang lihat penjelasan Bapak di PowerPoint. Kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai siswa untuk kamu, guru Bapak ya. Ya pokoknya untuk kita di zaman sekarang ini. 1, Nabi Ilyas itu senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti atau pantang menyerah dalam mengajak kepada kebaikan. Mengikuti kisah keteladanan Nabi Ilyas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika mengejar cita-cita harus teguh pendirian. Biar aja teman main-main. Kalau kita teguh pendirian, maka kita akan ingat cita-cita kita apa. Jadi ingat dari sekarang harus punya cita-cita. Setelah tadi Bapak jelaskan, pertama ada video, keduanya Bapak jelaskan lewat PowerPoint. Sekarang kita kaitkan dengan keadaan kehidupan kita. Nah, kita kaitkan. Artinya dunia tempat tinggal kita ini adalah tempat di mana semua ujian berada. Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oh, kalau kita sudah di surga baru kita tidak dapat ujian. Kita harus sadar bahwasanya mudah-mudahan dunia ini masuk ke dalam surga. Isinya adalah ujian. Jadi dunia ini isinya ujian, mudah-mudahan kita semua lulus dari ujian. Sekarang bahasannya adalah Di grup Bapak. ya, habis ini ya kita di grup tulis saja apa pendapatmu, tulis dulu namanya, baru titik 2, baru kamu sebutkan apa tanggapanmu. Di grup Ya, Bapak. di grup kelas kita aja, di grup kelas. Jadi diskusinya bebas, kamu sebutkan tanggapannya, kita diskusikan apa. 1, bagaimana cara mengatasi atau bersikap bila kita mendapatkan ujian dari Allah. Nah, Aulia jawab sabar, perbanyak doa, membaca Al-Quran, menyerahkan semuanya kepada Allah, tetap berusaha agar masalah tersebut cepat selesai. Boleh. Sekarang silahkan salah satunya di antara kamu habis ini silahkan disimpulkan dari diskusi kita ini apa. Ayo, boleh. Ada kah? Sebutkan namanya sayang. Baru sebutkan apa kesimpulannya. Itu kan banyak tuh temannya. Oh Raka kah? Raka, boleh Raka. Bentar Raka. Kalau mendapat ujian dalam kehidupan, tetap terus berdoa kepada Allah dan makin rajin beribadah. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh Raka ya. Nah, banyak berdoa dan terus berdoa dan makin semangat dan makin rajin dalam beribadah. Oke, ada tanggapan yang lain?
Intinya kalau dapat apa Aulia? Berdoa, selalu bersabar. Oke, selalu berdoa dan selalu bersabar. Nah, itu baru mantap. Sekarang kita akan lanjut. Berarti kalau sudah mantap ini kita lanjut ke kuisis. Maukah? Maukah? Berarti mantap memang semua. Oke, sekarang Bapak bukakan linknya. Kita pengetahuan tadi kan sudah nonton video tadi pasti bisa kok jawab. Oke, sekarang Bapak bukakan ya. Nah, sudah masuk 2 orang tuh. Ada Helji, ada Ainil, ada Indah, wah, ada Aulia. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ya, silahkan dibaca betul-betul. Yuk. Aulia langsung di atas. Oke, semangat semuanya. Nah, alhamdulillah. Nah, Aulia Nurpadiah. Betul semua. Iya, 100 gitu. Yang lain. Oke. Nah, Muhammad Alianur yang pertama mengganti sudah. Ayo yang lain. Muhammad Rofi ketiga. Nah, tuh dilihat. Oh, oke, 1 Aulia, 2 Muhammad Alianur, ketiga Muhammad Rofi. Yang lain ada. Nah, ada Aulia, Muhammad Alianur, Muhammad Rofi, Leo Gatan, Januari, Aulia. Itu yang dapat 100 ya, yang tadi. Nah, ada yang bisa kah menyimpulkan hari ini pelajaran kita dari video yang pertama tadi? Bapak sampaikan, habis itu hasil diskusi. Jadi Nabi Ilyas itu mengajar kita untuk hidup menjadi manusia yang apa? Ayo. Kita harus tetap berusaha, Pak. Aulia, oke, kita tetap harus selalu berusaha. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Ada lagi? Dalam mengerjakan cobaan. Dalam menghadapi cobaan. Ini Bapak simpulkan, tambahkan. Artinya dari tadi berdoa, teguh pendirian, tidak putus asa. Berarti kita harus terus tetap semangat untuk meraih cita-cita. Hari ini pelajarannya sangat bagus. Diskusinya hidup. Setelah ini Bapak bagi nanti di grup kelas, boleh dikerjakan langsung. Seperti biasa, lembar kerjanya bentuknya lab worksheet. Ada 15 soal di situ. Dan resumnya cukup dipoto. Jadi tulis saja tadi kesimpulan dari diskusi tadi, catat di buku, baru tulis nama dengan kelasnya, jangan lupa ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, nanti sholawatan kita minggu depan ya. Nasihat Bapak hari ini, tetap jadi orang yang rajin belajar, rajin beribadah, membantu orang tua di rumah, jadi anak yang berbakti. Semoga Allah meringankan langkah kita dan meraih cita-cita kita. Amin ya robbal alamin. Bikin orang tua kita bangga terhadap kita sebagai anaknya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay, mudahan jadi orang yang sukses. Oke, di masa depan ya. Itu saja, kita tutup hari ini dengan membaca surah Al-Asri bersama-sama. Yuk, kita yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.